Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi Linux Ubuntu. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang tujuan, spesifikasi perangkat, serta cara penggunaan sampai dengan VirtualBox-nya. Oke, sebelum masuk ke materinya, mungkin ini adalah anggota kelompok 9, yaitu yang pertama Alfi Siti Duyanti dengan 3 digit NPM terakhir 006, yang kedua yaitu Ernita Nurdianti dengan NPM akhir 072, yang ketiga Siti Fatima dengan NPM akhir 162, yang keempat Gavin Rizky Al-Fatih dengan NPM terakhir 313, serta saya Sinta Anjur Viola dengan NPM 3 digit terakhir 278. Untuk yang selanjutnya, yaitu latar belakang. Linux ini merupakan sistem operasi berbasis open source, yang artinya sistem ini bebas digunakan, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh siapa saja. Linux banyak digunakan pada server, jaringan, cloud computing, Internet of Things, hingga komputer pribadi. Oleh karena itu, mahasiswa sangat disarankan untuk memahami Linux sebagai alternatif sistem operasi selain Windows. Pada praktikum ini, kami memilih Ubuntu karena bersifat stabil, user-friendly, dan memiliki dokumentasi yang sangat lengkap sehingga cocok digunakan oleh pemula. Baik, selanjutnya yaitu tujuan memakai Linux. Tujuan dari praktikum instalasi Linux Ubuntu ini adalah yang pertama, untuk memahami secara langsung proses instalasi sistem operasi Linux Ubuntu versi 2404. Yang kedua yaitu mengenal pengaturan sistem seperti partisi disk, memori, dan konfigurasi awal. Untuk yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi dasar setelah instalasi. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dasar sistem seperti update, upgrade, dan serta instalasi aplikasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Nah, untuk spesifikasi laptop yang kita gunakan untuk instalasi yaitu memiliki RAM 8 GB, storage 512 GB, dan Windows 11, serta kita menggunakan virtualisasi Oracle VirtualBox. Oke. Kenapa kita menggunakan VirtualBox? Karena pertama, instalasi Ubuntu menjadi lebih aman karena tidak menghapus atau mengubah data di Windows. Yang kedua, yaitu Linux dan Windows dapat dijalankan secara bersamaan. Yang ketiga, yaitu mesin virtual dapat digunakan dengan mudah di-reset atau dihapus jika terjadi kesalahan error. Yang keempat, karena mudah digunakan, VirtualBox ini sangat disarankan untuk praktikum sistem operasi. Oke, untuk persiapan instalasinya, yaitu yang pertama kita download Ubuntu-nya dulu dengan versi 2404 LTS ISO dari website resmi. Untuk link downloadnya kita juga udah upload di Canva. Setelah itu, yaitu kita menginstal Oracle VirtualBox pada sistem Windows. Yang ketiga, yaitu kita membuat mesin virtual baru dengan menggunakan RAM antara 4096 hingga 6144 MB dengan storage virtual 25 sampai dengan 50 GB dan prosesornya yaitu 2 core, serta memasukkan file ISO Ubuntu sebagai media boot. Nah, tahapan persiapan ini paling penting agar proses instalasi berjalan dengan lancar. Oke, untuk selanjutnya, langkah-langkah instalasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah dari instalasi.
Berikut adalah tampilan awal dari VirtualBox. Selanjutnya yaitu adalah membuat sistem operasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama buka VirtualBox, klik New, lalu isi nama Ubuntu, folder yaitu bebas, disimpan di mana saja. Masukkan yang sudah disiapkan, OS yaitu Linux, distribusi Ubuntu, versi Ubuntu yang 64 bit. Selanjutnya klik Next. Selanjutnya ada setting hardware. Langkah-langkahnya yaitu satu, mengatur base memory. RAM diatur ke 4096 MB. RAM harus disesuaikan dengan kapasitas RAM komputer untuk Windows 10 atau 11 yang direkomendasikan memakai Linux tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu ada CPU biarkan default. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu nomor 3 ada setting disk. Disk dibuat 30 GB karena ukuran itu cukup untuk instalasi sistem operasi dan tidak cepat penuh, tapi tidak terlalu besar agar tidak memboroskan storage. Berikut adalah gambar dari tampilan men-setting hardware-nya. Berikutnya yaitu ringkasan. Gambar ini menampilkan semua pengaturan VM yang sudah kita buat seperti nama VM, lokasi penyimpanan, ISO Ubuntu, tips OS, RAM 4GB, 1 CPU, dan disk 30GB. Jika semuanya telah sesuai, kita tinggal klik selesai untuk membuat mesin virtual. Selanjutnya yaitu adalah hasil membuat SO. Yang pertama, gambar ini menunjukkan rincian mesin virtual Ubuntu yang sudah dibuat di VirtualBox. Yang kedua yaitu pada bagian sistem terlihat pengaturan utama seperti RAM 4GB, 1 CPU, dan urutan boot. Yang ketiga yaitu adalah bagian tampilan menunjukkan memori video 16 MB dengan pengendali grafis VMS VGA. Yang keempat yaitu pengaturan jaringan menggunakan NAT, jadi VM bisa terhubung internet melalui host. Yang kelima yaitu ada petinjau layar VM yang masih kosong karena VM belum dijalankan. Yang keenam, klik mulai. Berikutnya yaitu ada install Ubuntu. Yang pertama, gambar ini menampilkan menu boot group saat Ubuntu dijalankan di VirtualBox. Lalu kedua, opsi utama try or install Ubuntu digunakan untuk memulai instalasi. Yang ketiga yaitu ada save grafik dipakai jika ada masalah tampilan. Yang keempat ada tes memori untuk mengecek RAM, dan yang kelima ada tekan enter pada opsi pertama untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya yaitu setting bahasa. Gambar tersebut menunjukkan tahap awal instalasi Ubuntu di mana pengguna diminta memilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu tampilan menu aksesibilitas. Menu aksesibilitas muncul saat instalasi Ubuntu tidak menyesuaikan sistem agar lebih mudah digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan khusus. Pengaturan ini dapat diubah kembali setelah instalasi. Penjelasan fitur yaitu ada 5. Yang pertama, Sync, fitur untuk membantu pengguna yang memiliki gangguan penglihatan. Yang kedua ada Hearing, notifikasi visual bagi pengguna dengan gangguan pendengaran. Yang ketiga ada Typing, membantu proses mengetik. Yang keempat ada Pointing and clicking, yaitu membantu penggunaan mouse. Yang kelima ada zoom yang berguna memperbesar tampilan layar untuk visibilitas lebih baik. Baik, jadi setelah teman saya menjelaskan tahapan awal instalasi Ubuntu, di sini saya akan melanjutkan proses tahapan instalasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan proses instalasi mulai dari pengaturan keyboard, koneksi internet, tipe instalasi, hingga pembuatan akun pengguna. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi di sini ada tahapan untuk memilih bahasa keyboard yang akan
kita gunakan di Ubuntu. Jadi layout ini akan berpengaruh pada posisi huruf untuk seperti simbol dan juga tanda baca saat mengetik. Kan kita biasanya memilih tipe keyboard English US atau English UK sesuai kebutuhan. Dan juga di sini tersedia tombol detect keyboard layout jika ingin sistem mendeteksi secara otomatis. Kemudian setelah selesai langsung saja klik next. Selanjutnya di sini akan mengatur internet connection. Apakah Ubuntu ingin langsung terhubung ke internet saat instalasi? Nah, jika terhubung internet, sistem akan dapat mengunduh paket tambahan itu secara otomatis dan kompatibilitas dengan driver. Namun kalau belum terhubung, dia belum bisa melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya, di sini ada pilihan try or install Ubuntu. Di sini akan muncul pilihan dua ini dan jika kita memilih salah satunya, seperti misalnya try Ubuntu itu akan digunakan untuk mencoba sistem tanpa menginstal, mencoba sistemnya. Kemudian di praktikum ini kami memilih install Ubuntu agar Ubuntu benar-benar terpasang sebagai sistem operasi di virtual machine. Kemudian ada tipe install untuk Ubuntu. Di sini kita memilih mode instalasi, kita menggunakan interactive installation, yaitu instalasi bertahap dengan panduan sehingga cocok untuk pengguna baru. Ada juga opsi automated installation, tapi itu biasanya digunakan untuk pengguna yang sudah memiliki keahlian atau sudah advance. Kemudian di sini akan masuk ke pemilihan mode partisi. Di sini Ubuntu itu memberikan dua opsi pengaturan disk. Nah, di sini kita pilih default selection, di mana Ubuntu akan otomatis membuat partisi yang dibutuhkan. Dan opsi lainnya adalah extended selection untuk mengatur secara manual, tapi itu lebih cocok untuk pengguna yang sudah berpengalaman. Selanjutnya di sini ada erase disk and install Ubuntu. Nah, di sini kita memilih erase disk and install Ubuntu karena kita menggunakan virtual machine, maka aman untuk menghapus disk virtual tersebut. Pilihan ini bisa membuat Ubuntu mengatur partisi secara otomatis dan mengganti isi disk dengan sistem yang baru. Selanjutnya di sini akan ada tahapan untuk membuat akun. Di sini kita akan membuat akun sebagai pengguna Ubuntu. Di sini akan mengisi nama, kemudian nama komputer, dan juga username serta password. Di sini juga ada pilihan apakah ingin login secara otomatis atau tetap menggunakan password saat masuk ke sistem. Kemudian next saja. Di sini ada pemilihan lokasi atau zona waktu. Lokasi juga akan mempengaruhi pengaturan waktu, tanggal, serta regional setting yang digunakan oleh sistem. Setelah memilih lokasi ini, kita klik next saja untuk melanjutkan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Nurdianti dengan NPM 2408101072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada tahap ini sistem menampilkan halaman review your choice yang berisi ringkasan seluruh pengaturan instalasi Ubuntu yang telah dipilih sebelumnya. Di sini dapat dilihat pengaturan umum seperti metode instalasi, pengaturan disk yang menggunakan opsi erase disk and install Ubuntu, aplikasi yang akan dipasang, serta informasi partisi yang akan dibuat secara otomatis oleh sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pengecekan akhir sebelum instalasi dimulai, sehingga pengguna dapat memastikan semua pengaturan sudah selesai. Jika sudah benar, maka proses instalasi dapat dilakukan dengan menekan tombol install. Lalu next, di sini setelah melakukan tombol install, proses instalasi Ubuntu akan berjalan secara otomatis. Pada tahap ini, sistem akan menyalin file, melakukan konfigurasi sistem, serta menyesuaikan pengaturan sesuai pilihan pengguna.
Nah, proses ini membutuhkan waktu beberapa menit tergantung spesifikasi perangkat dan kecepatan sistem. Pengguna cukup menunggu hingga seluruh proses selesai tanpa melakukan pengaturan tambahan. Nah, setelah proses instalasi selesai, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan restart. Langkah ini diperlukan agar sistem Ubuntu yang telah terpasang dapat dijalankan secara normal dan hard disk virtual bukan lagi dari file ISO. Nah, lalu pengguna cukup memilih opsi restart now untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, pada tahap ini sistem melakukan proses booting ulang dan mulai memuat sistem operasi Ubuntu yang telah terinstal. Proses ini menandakan bahwa instalasi telah berhasil dan sistem siap digunakan. Pengguna hanya perlu menunggu hingga tampilan login Ubuntu muncul. Seperti di sini. Nah, lalu next. Setelah proses booting selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman login Ubuntu. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya saat proses instalasi. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan berhasil masuk ke desktop Ubuntu. Next. Nah, pada slide ini menandakan bahwa proses instalasi Ubuntu telah selesai sepenuhnya. Sistem operasi Ubuntu sudah siap digunakan dengan tampilan desktop yang normal. Pengguna kini dapat menjalankan berbagai aktivitas dasar seperti membuka aplikasi, mengakses terminal, dan melakukan konfigurasi lanjutan sesuai kebutuhan. Nah, lalu ada tahap sharing file dan install aplikasi. Pada tahap ini dilakukan pengenalan terhadap fitur berbagai file dan instalasi aplikasi di Ubuntu. Sharing file memungkinkan pertukaran data antara Windows sebagai sistem host dan Ubuntu sebagai sistem virtual. Selain itu, Ubuntu juga mendukung instalasi aplikasi dengan mudah menggunakan terminal, sehingga pengguna dapat menambah software sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, pada slide ini dijelaskan cara mengecek alamat IP pada sistem Ubuntu. Pengguna membuka terminal Linux dan mengetik perintah IPA. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan, termasuk alamat IP yang dimiliki Ubuntu. IP ini sangat penting karena digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara Ubuntu dan Windows, misalnya saat melakukan perintah ping. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini kami akan menjelaskan proses pengujian jaringan, yaitu berbagi file serta instalasi aplikasi pada Ubuntu yang dijalankan menggunakan VirtualBox. Selanjutnya, pada tahap ini kita akan mengecek IP Linux menggunakan perintah IPA. Alamat IP ini nantinya akan digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara Linux dan juga Windows. Selanjutnya, kita akan mengecek alamat IP pada Windows. Caranya dengan menekan Windows R, membuka command prompt, lalu mengetik ipconfig. Alamat IP yang akan digunakan adalah yang tertera pada IPv4 address. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian koneksi dari Windows ke Linux menggunakan perintah ping. Windows melakukan ping ke alamat IP Linux. Jika muncul balasan replay, maka Windows berhasil terhubung ke Linux. Selanjutnya, pengujian dilakukan dari Linux ke Windows, sama seperti pada Windows, kita melakukan ping ke alamat IP Windows melalui terminal. Lalu jika muncul reply, maka koneksi jaringan antara Linux dan juga Windows sudah berjalan secara dua arah. Oke, pada tahap ini kita akan membuat sebuah folder baru di Windows. Contohnya, kita akan membuat folder Ubuntu Share. Folder ini nantinya akan digunakan sebagai folder berbagi antara Windows dan juga Ubuntu. Isi folder ini nantinya boleh kosong. Selanjutnya, folder Ubuntu Share akan ditambahkan ke pengaturan VirtualBox. Caranya dengan membuka VirtualBox, kemudian setting, kemudian masuk ke Share Folders, lalu menambahkan folder Ubuntu Share tadi. Untuk opsi auto mount dan make permanen dicentang agar folder otomatis muncul di Ubuntu.
Selanjutnya, jika konfigurasi tadi sudah selesai dilakukan, folder sharing akan muncul di Ubuntu pada direktori media SF Ubuntu Share. Folder ini berfungsi sebagai jembatan untuk bertukar file antara Windows dan juga Ubuntu. Kemudian setelah Ubuntu siap digunakan, kita melakukan pembaruan sistem menggunakan perintah apt update dan juga apt upgrade. Perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket dan meningkatkan sistem ke versi baru agar lebih stabil. Untuk apt update di sini kita akan mengetikkan pada terminal Linux yaitu sudo apt-get update, kemudian kita enter, kemudian kita juga mengetikkan sudo apt-get upgrade, kemudian jika sudah muncul balasan lagi maka apt-upgrade dan juga apt-update sudah berhasil dilakukan. Kemudian pada slide ini ditunjukkan cara menginstal aplikasi di Ubuntu. Instalasi dilakukan menggunakan perintah apt install, kemudian menyebutkan nama aplikasinya. Cara ini memudahkan pengguna untuk menambahkan aplikasi yang dibutuhkan. Sebagai kesimpulannya, proses instalasi Ubuntu 24.04 pada VirtualBox telah berhasil dilakukan dengan baik. Sistem berjalan stabil, proses update dan juga upgrade. Kemudian instalasi aplikasi dapat dilakukan tanpa kendala. Selain itu, pengujian jaringan dan berbagi file antara Windows dan juga Ubuntu juga telah berjalan dengan lancar, sehingga Ubuntu siap digunakan untuk pembelajaran dan praktikum selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.